Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luluatul Husnaizati dengan NIM G1A021006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bioekologi Mikroba yang berjudul Interaksi Mikroba Hewan dengan mengeksplorasi simbion primer dan sekunder pada anjing domestik. Pertama yaitu pendahuluan. Di sini akan dijelaskan mengenai keanekaragaman mikroba, yakni yang terdiri dari bakteri, fungi, dan virus, serta keseimbangan ekosistem, yaitu interaksi antara mikroba hewan yang mempengaruhi kesehatan inangnya. Keanekaragaman mikroba bakteri yang berperan sebagai simbion primer dan sekunder pada hewan sangat luas dan beragam, yang mencerminkan adaptasi spesifik terhadap kebutuhan fisiologis dan lingkungan hidup inangnya. Bakteri simbion primer biasanya membentuk hubungan simbiosis yang stabil, sementara simbion sekunder memiliki hubungan yang lebih fleksibel dan dapat berubah-ubah, namun tetap memberikan manfaat penting seperti perlindungan terhadap patogen, peningkatan daya tahan terhadap suhu ekstrim, atau pengaruh terhadap reproduksi inang. Keanekaragaman simbion sekunder lebih tinggi karena dapat berpindah antara individu atau spesies. Kombinasi antara simbion primer dan sekunder ini membentuk jaringan simbiosis kompleks yang memungkinkan hewan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan dan pola makan yang beragam. Simbion primer pada fungi umumnya memiliki hubungan yang obligat dan spesifik, seperti fungi anaerob dari kelompok Neokalima stygomycota yang ditemukan dalam sistem pencernaan hewan ruminansia dan herbivora kecil. Fungi ini membantu mencerna bahan tanaman berserat tinggi yang memungkinkan hewan memperoleh nutrisi dari sumber yang sulit diurai. Di sisi lain, fungi simbion sekunder menunjukkan variasi yang lebih tinggi dan peran yang lebih fleksibel, di mana mereka ditemukan pada berbagai jenis hewan dan sering berfungsi dalam meningkatkan ketahanan tubuh inang terhadap stres lingkungan, infeksi, atau sebagai bagian dari komunitas mikroba kompleks yang mendukung fungi simbion primer. Contoh menarik terdapat pada serangga sosial seperti semut dan rayap yang membentuk sistem simbiosis multimikroba, di mana fungsi mikroorganisme lain berinteraksi untuk mendukung kehidupan koloni. Virus yang sebelumnya lebih dikenal sebagai patogen juga dapat bertindak sebagai simbion, baik primer maupun sekunder. Beberapa virus membantu mempertahankan keseimbangan komunitas mikroba atau melindungi inang dari infeksi mikroba lain melalui mekanisme kompetisi atau interferensi. Keanekaragaman ini mencerminkan adanya jaringan interaksi mikroba yang saling terkait dan berperan dalam kesehatan, adaptasi, dan evolusi hewan inangnya. Kedua jenis simbion ini berinteraksi untuk memodifikasi siklus hidup virus, meningkatkan atau mengurangi dampak infeksi, dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi mikroba atau inangnya. Kemudian keseimbangan ekosistem, yaitu interaksi antar mikroba yang mempengaruhi kesehatan inangnya, di mana interaksi ini melalui 3 mekanisme utama, yaitu pertama, keseimbangan mikrobiota. Interaksi antara mikroba baik dan patogen menjaga keseimbangan ekosistem mikroba tubuh yang penting untuk fungsi pencernaan, metabolisme, dan penguatan sistem imun. Kedua, pertahanan terhadap patogen. Mikroba baik melindungi inang dengan bersaing untuk sumber daya dan menghasilkan zat antimikroba, mencegah infeksi, dan menjaga kesehatan tubuh. Dan dysbiosis, gangguan kesehatan. Ketidakseimbangan mikroba atau dysbiosis dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pencernaan, alergi, dan infeksi karena mikroba jahat mendominasi ekosistem tubuh. Kedua yaitu pembahasan. Di sini akan dijelaskan mengenai interaksi mikroba dengan hewan serta simbion primer dan sekunder. Interaksi mikroba dengan hewan pada kasus anjing domestik telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam ilmu biologi karena kompleksitasnya serta dampaknya yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Pada anjing domestik, simbion primer dapat ditemukan dalam hubungan antara bakteri usus dan sistem pencernaan anjing. Bakteri-bakteri ini membantu dalam proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi, sehingga berkontribusi pada kesehatan dan pencernaan anjing. Di sisi lain,
Simbion sekunder mungkin terjadi dalam interaksi antara mikroba yang hidup di kulit anjing dan lingkungan sekitarnya. Meskipun mikroba ini mungkin tidak memberikan manfaat secara langsung, namun mereka dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekologis kulit anjing dan melindunginya dari infeksi. Dampak dari interaksi antara mikroba dengan anjing domestik tidak hanya terbatas pada kesehatan hewan itu sendiri, namun sebagai hewan peliharaan yang memiliki banyak interaksi dengan manusia, anjing memiliki potensi untuk menjadi vektor penularan berbagai penyakit zoonosis yang disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Selain itu, pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi mikroba dengan anjing domestik juga memiliki implikasi dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekologi, pertanian, dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu simbion primer dan sekunder. Simbion primer merujuk pada hubungan yang saling menguntungkan antara mikroba, terutama bakteri dan sistem pencernaan inangnya. Adapun simbion sekunder, meskipun tidak memberikan keuntungan secara langsung, akan tapi mempengaruhi keseimbangan ekologis dan kesehatan hewan secara keseluruhan. Bakteri usus merupakan contoh utama simbion primer pada anjing domestik. Usus anjing merupakan lingkungan yang kaya akan mikroorganisme, termasuk berbagai jenis bakteri. Bakteri-bakteri ini membentuk suatu ekosistem yang kompleks di dalam usus anjing, di mana mereka berperan penting dalam proses pencernaan dan metabolisme. Salah satu contoh utama bakteri usus yang memberikan manfaat bagi anjing adalah genus Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bakteri ini dapat ditemukan dalam jumlah besar di dalam usus anjing dan memiliki peran penting dalam fermentasi karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan anjing. Dengan demikian, simbion primer antara bakteri usus dengan anjing domestik memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan anjing. Melalui kontribusinya dalam pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus, bakteri usus membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan keseluruhan kesehatan anjing. Salah satu contoh simbion sekunder pada anjing domestik yaitu pada kulit anjing yang terdapat berbagai jenis bakteri yang secara alami menghuni permukaannya. Salah satu contoh bakteri yang ditemukan secara alami di kulit anjing adalah Staphylococcus epidermidis. Meskipun bakteri ini mungkin tidak memberikan manfaat secara langsung bagi anjing, keberadaannya penting untuk menjaga keseimbangan ekologis kulit anjing. Staphylococcus epidermidis membantu dalam menjaga kelembaban kulit anjing dan berkontribusi pada pembentukan film lipid di permukaan kulit. Film lipid ini membantu menjaga kelembaban alami kulit anjing dan mencegah kekeringan serta iritasi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Pemahaman lebih lanjut tentang simbion sekunder ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas interaksi mikroba dengan inangnya, serta implikasi pentingnya bagi kesehatan dan kesejahteraan anjing domestik. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi mikroba dengan hewan dengan mengeksplorasi dua konsep utama dalam interaksi mikroba dengan anjing domestik, yaitu simbion primer dan sekunder, merupakan bidang penelitian yang penting dalam ilmu biologi karena kompleksitasnya dan dampaknya luas pada berbagai aspek kehidupan. Dampak dari interaksi mikroba dengan anjing domestik tidak hanya mempengaruhi kesehatan hewan itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia, terutama melalui penularan penyakit zoonosis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan selama penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.